91,8 Sumex Radio, radionya sedulang setudulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sumex lovers? Senang banget hari ini Rafa Nawa bisa nemenin nih, ya kan? Walaupun hari ini agak-agak mendung, kita ada di beberapa tempat agak mendung, tapi hari ini di studio nih cerah banget. Karena ada kedatangan bintang tamu yang luar biasa, bintang tamu yang sebenarnya sudah Rafa tunggu-tunggu 100 tahun yang lalu. Karena nanti di Banyu Asin itu kabarnya nanti ada kegiatan namanya Hybrid Job Fair 2023 di Banyu Asin. Nah, siapa sih sebenarnya aktor utamanya atau aktris utamanya di balik kegiatan ini? Langsung saja Rafa sapain. Bintang tamu Rafa hari ini adalah Mbak Sinta Cahya Utami. Beliau adalah Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas. Oke, Rafa langsung sapa nih. Apa kabar Mbak Sinta? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Oke. Rafa panggilnya Mbak Sinta, Mbak Cahya atau Utami nih? Mbak Sinta aja. Biasanya lebih familiar Mbak Sinta. Oh gitu ya. Iya. Ini memang kadang-kadang ada beberapa orang tuh yang satu orang tapi 3 nama, Mbak. Ada yang bahkan ada 4, nah gitu ya. Jadi, tapi kalau panggilan kecilnya siapa? Tata. Oh, di rumah. Oh, Tata. Ya. Apa nggak apa-apa manggil Tata aja, biar kesannya agak sedikit manja ya gitu. Biar lebih akrab ya. Iya. Sorry, Mbak Tata udah lama di dinas. Enggak, udah lama cantiknya. Iya. Ayo lagi nih magong sebelah itu ya. Bingung jawabnya. Jadi bingung jawabnya nih. Iya bingung ya jawabnya. Ya emang cantik ya, kenapa mau bingung ya nggak sih? Oke, dan Sumex Lovers, jadi Sumex Lovers itu bisa ikutan nanti di WhatsApp-nya kita, nanti Rafa akan kasih tahu, ya kan? Dan sekarang ini nanti hasil dari podcast ini akan ditayangkan langsung di YouTube Radio Sumex begitu ya. Jadi yang belum subscribe YouTube kita langsung aja subscribe, karena bisa menyaksikan beberapa video-video dari Radio Sumex yang luar biasa. Oke, Mbak Sinta, ini kan judulnya Hybrid. Sorry, Mbak Sinta ini berarti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyu Asin. Iya, betul. Oke. Nah, Disnaker ini akan mengadakan Hybrid Job Fair 2023. Ya gitu. Mungkin sebelum kita detail nih mengenai bahas masa job fair-nya. Hybrid Job Fair itu apa sih sebenarnya? Karena kalau hybrid itu kan kita kesannya kayak mobil gitu. Iya, biasanya ya, biasanya istilah itu dipakai di. Betul. Dan baru kali ini Rafa mendengar event job fair ini namanya hybrid. Iya. Nah, itu sebenarnya apa sih pengertiannya? Jadi hybrid job fair, pertama-tama kita artiin dulu nih job fair itu apa gitu kan. Nah, job fair itu di mana suatu wadah atau momen bertemunya pencari kerja, job seeker, dengan pemberi kerja, user. Nah, terus kita memberikan nama icon hybrid itu karena di tahun ini akan ada 2 kali pelaksanaan sebenarnya. Jadi supaya sedikit beda untuk yang berikutnya, jadi kita pakai istilah hybrid. Nah, kenapa pakai istilah hybrid? Karena belajar dari momen-momen sebelumnya itu, job fair itu biasanya perusahaan memakai sistem ada 2 rekrutmen, offline dan online. Gitu. Jadi online di sini, di mana perusahaan itu cuma memberikan link, barcode, dan mereka harus masuk ke email, dan mereka langsung nanti prosesnya lanjut ke perusahaannya. Jadi data itu para pencatat cuma connect ini email, ini barcode, setelah itu sudah pakai itu. Ini akan dihubungin ya, gitu. Jadi ada beberapa perusahaan. Nah, ada yang pakai sistem offline, mereka bawa lamaran nih, bawa hard copy-nya. Nah, di situ langsung mereka wawancara langsung walk interview. Jadi kita pakai hybrid, jadi ada yang offline dan online. Oh, itu maksudnya begitu ya? Iya, betul. Bukan satunya bensin satunya listrik gitu enggak ya? Kirain itu. Cuma diadaptasi aja gitu kan. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal job fair ini, apakah Disnaker sudah sering melakukan job fair? Sering, dari 2019 kebetulan ini yang udah tahun keempat. Iya, 2019 ketika pandemi itu nggak dilakukan job fair ya? Kayak gitu ya? Oke. Sebenarnya tujuan dari job fair ini, Disnaker mengadakan ini, itu alasannya apa, Pak? Yang pertama jelas untuk mengurangi pengangguran. Gitu. Karena angka pengangguran di Banyu Asin sempat turun ya dengan job fair. Kemarin sampai 417.000 sekian, itu sumber dari data 417.000.
Itu angkatan kerja, iya itu angkatan kerja. Jadi di mana-mana anak SMK yang baru lulus udah nambah nih berapa ratus orang. Jadi lulus mereka mau kemana nih? Kebanyakan SDM dari Banyuasin ini kelulusan SMA atau SMK. Ada yang tidak melanjutkan sekolah untuk jenjang perkuliahan. Nah, jadi di sini kita minta sama perusahaan untuk paling mayor, paling banyak dominannya kita minta dong untuk lulusan SMA. Saya lebih bersemangat. Artinya di tahun 2023 ini yang diinginkan atau sebenarnya jadi target utamanya di sana. Betul, iya. SMA, SMK. Iya, betul. Lowongan paling banyak di SMK. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang sarjana juga ada. Maksudnya lebih dominan untuk anak-anak SMA dan SMK. Nah, ini jadi hal yang menarik nih ketika misalnya Mbak Tata bilang bahwa banyak juga nih bagi pengangguran 400-an. Iya. Dari total warga Banyuasin juga lumayan, persentasenya juga lumayan gitu. Nah, sebenarnya kalau dari ini kita agak ke bukan data sih sebenarnya, hasil dari yang dilihat oleh Disnaker Banyuasin ini, banyaknya pengangguran itu sebenarnya kenapa? Apakah karena ya mungkin kehidupan di daerah Banyuasin ada yang berkebun, bertani segala macam? Apakah karena faktor itu? Jadi orang tua tidak mengharuskan anaknya untuk bekerja, ya sudah nak, kamu ini aja bantuin bapak aja misalnya kayak gitu di kebun kayak gitu. Atau memang sulitnya mencari kerja? Kalau dilihat dari situ kita banyak sudut pandang ya Mas ya. Yang pertama mungkin memang untuk di masa-masa pandemi ini kan belum bangkit, memang itu lowongan sangat terbatas. Jadi memang kita saja ke dinas ke perusahaan itu tahu kita nggak bisa ikut job fair. Itu kami masih mulai mau bangkit dari yang kemarin itu juga. Terus yang kedua, mindset anak-anak SDM-nya itu masih yang mau kerja, mau enak, mau deket. Jadi mindset anak-anak tuh ini udah lulus nih. Soalnya setelah job fair, contoh kayak PT CS2 Polsek, nggak apa-apa ya sebut merek ya, boleh ya. Nah itu kan jangan nyebutin aku aja, Mas. Iya. Takutnya tuh mereka denger kan? Iya, tapi udah disebutin tadi. Nah itu kan letaknya jauh nih. Di Banyuasin satu mata merah gitu. Tapi masih daerah Banyuasin tuh. Iya. Nah itu mereka tuh sudah lulus, tapi ternyata pas interview mereka nggak datang Mas. Jadi kan memang mindset mereka tuh jauh nian, gaji cuma berapa jauh. Nah jadi mindset ini harusnya kita sebagai fresh graduate, anak baru lulus, datang aja dulu gitu kan, buat pengalaman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang tua. Memang orang tua udah nggak usah lah kerja jauh-jauh, yang deket aja gitu. Di bapak punya kebun. Punya kebun. Sudahlah pakai kebun gitu. Dan yang keempat itu harus PNS. Nah, yang di sini yang sedikit gitu. Kalau nggak PNS nggak kerja. Jadi itu yang menyebabkan angka pengangguran. Iya, salah satunya itu. Artinya sebenarnya bukan salah di sana. Bukan, kita udah maksimal. Kita udah maksimal. Iya, baik itu pelatihan, kita udah arahkan. Iya, kita ada pelatihan juga. Ada 7 jurusan itu di BLK. Ada jadi pelatihan sektor, kelas, sambut, atau speak out. Iya, di BLK. Jadi sudah kita arahkan buat mereka untuk ya hard skill-nya ini apa gitu. Sebenarnya kita di kantor sudah banyak program sebenarnya, dan itu sudah untuk masyarakat Banyuasin. Gitu. 13-14 Maret 2023. Iya, Maret 2023. Bukan, Maret. Ada Valentine, iya. Betul, banyak jalan bunga nanti pinggir-pinggir itu kan, coklat. Iya, udah sekalian. Iya. Siapa tuh dapat jodoh di situ kan ya. Dapat gebetan. Betul. Harus yang harus berKTP Banyuasin. Harus berKTP Banyuasin. Boleh misalnya dia tinggal di Palembang tapi KTP-nya Banyuasin nggak apa-apa, boleh. Iya, nanti ada sistem linknya yang masukkan kode kan kalau KTP Banyuasin 1607 sekian. Kalau bisa 1671 dia udah merah, nggak bisa.
Jadi memang benar-benar kita pilih gitu dari betul, iya karena kan link daftarnya melalui link. Gitu. Nggak ada batasan iya. Di Geraha Sudulang Studung iya yang di dalam Pemkap. Boleh, boleh bisa. Tanpa dibatas. Iya biasanya malahan udah duluan itu yang jual. Nggak tahu dari mana pokoknya udah setiap momen gitu. bisa jadi. 20 perusahaan. Kita 20 perusahaan. Ada 2 rumah sakit, boleh. 2 rumah sakit, terus ada hotel, kopi hotel, ada. Jadi yang ini jadi waiters ya. Windan tahun kemarin ikut, tahun ini mereka nggak bisa karena akhirnya lagi sakit ya, akhirnya lagi sakit. Di OP ya kita join OP, terus dan PT-PT yang ada di Kabupaten Banyuasin, seperti Mayora, Sari Roti, terus Samator, Soson ikut. Iya. Gitu. Enggak free, bener-bener free. Perusahaan aja free, jadi semuanya dinas yang nanggung. Kalau untuk kupon apa nih mas maksudnya? Oh izin masuknya, oh. dapat pekerjaan, oh tanda masuk ya. Mereka mengisi daftar ulang dan mereka tunjukin aja screenshot bahwa mereka sudah mendaftar melalui link gitu aja. Ada linknya kita share di browser juga ada, di sosmed juga bisa. Link pakai platform daftarnya tercatat tadi kan? Iya betul. Iya betul. Nanti kita tinggal print dan mereka tinggal checklist aja ada nggak nama mereka di tukang vaksin kami. Iya. Sudah. Kalau kemarin pas baru kita cek hari Senin yang lalu itu 36 orang. Dari 36 orang itu yang masih karena mereka masih penasaran nih apa sih PT-nya, apa sih mbak PT-nya gitu. Karena kan memang sengaja kita keep dulu karena kan kita masih merekap nih lowongan itu. Karena baru ada 11 PT yang sudah kirim lowongan. 11 PT, tinggal sisa iya. Nah, dan kita sudah pressure sama perusahaan minggu depan harus kumpul untuk kita share. Karena kan butuh waktu 1 bulan untuk kita membagikan informasi itu kan supaya pencatat bisa mempersiapkan. Mereka pengen akses atau misalnya mereka pengen melihat perusahaannya itu apa aja. Iya. Itu biasa itu bisa diakses di mana? Apakah Instagram di Snaker atau boleh apa? Bisa Instagram boleh, YouTube kita juga ada, Facebook kita ada dan langsung datang ke dinas juga kita melayani kok. Oh, gitu. Iya. Instagramnya apa? Di IPK Banyuasin. @IPK Banyuasin. Oke. Jadi gitu ya Semester Lovers ya. Jadi kamu bisa bisa akses langsung di situ di Instagramnya di Snaker Banyuasin juga bisa atau bisa langsung datang aja gitu penasaran gitu yang Rafa bilang tadi bahwa Mbak Tata ini cantik kalau nggak percaya datang aja kayak gitu atau kalau misalnya di sini juga ada sih Tata yang lainnya gitu ada namanya Tata Ilham namanya asal jangan Tata Dado ya. Iya, oke. Jadi ini menarik banget karena memang ketika misalnya orang-orang benar-benar butuh pekerjaan gitu ya, karena ya di Snaker juga nggak bisa maksa juga. Iya, nggak bisa intervensi kita. Iya, gitu. Kadang-kadang jujur aja Mbak, kadang-kadang beberapa siswa yang apa temui, kadang-kadang mereka tuh pengen banget buat kerja. Tapi kebanyakan mereka itu gagal di interview. Betul. Kira-kira nih tips dari Mbak Tata nih, selaku orang yang benar-benar selalu bertemu dengan beberapa perusahaan besar kayak gitu dan juga orang-orang yang mencari kerja. Tips dari Mbak Tata apa Mbak supaya bisa lulus interview? Yang pertama itu kita harus pelajari dulu ya tujuan kita melamar ke perusahaan apa.
kita searching profil perusahaannya bergerak di bidang apa. Minimal kita harus mengasah untuk kemampuan kita sampai di mana nih perusahaan. Takutnya nanti pas interview kita ngeblank gitu kan, biasa kan ngeblank. Udah mulai gugup duluan pasti kita, udah nervous duluan, grogi misalnya gitu kan. Nah kita cari tahu dulu. Terus yang kedua kita untuk lowongannya kita asah dulu kemampuan kita. Misal kita jurusan apa, job atau position yang akan kita lamar tuh bergeraknya apa, job desk-nya seperti apa. Nah itu harus kita pelajari dulu gitu kan. Jadi kita tahu apa maunya kita, passion kita kemana gitu. Dan pas menghadap HRD-nya pasti yang pertama betul, speaking-nya udah baik, harus bagus, gitu. Dari penampilan juga harus sopan, gitu kan, attitude juga, paling kayak gitu. Pasti yang paling harus dipersiapkan itu mental. Biasa kan anak-anak baru SMA SMK tuh baru lulus udah bingung gitu kan, takut gemeteran, padahal nggak seserem itu sebenarnya gitu. Oh jadi itu ya Mbak ya, oke. Jadi terus ini Mbak, apa namanya, misalnya nih Mbak, kadang-kadang di interview itu sering ditanya, kamu mau gaji berapa? Ya. Sepertinya kita tuh ngejawab apa sih Mbak? Kalau sebenarnya saya juga kurang paham ya untuk itu, cuma untuk berbagi tips aja. Kalau misalnya ditanya berapa gaji, biasanya kalau saya dulu saya pernah melamar juga di swasta sebelum jadi PNS. Juga, ya, Mbak PNS tahun berapa? 2010. Berarti sebelum itu pernah ini juga? Iya, pas lulus tamat kuliah itu saya coba melamar di perusahaan swasta. Mau gaji berapa? Ya seenggaknya kita jawab gini, saya yakin saya dengan kemampuan saya miliki dan dengan jabatan ini, dengan job desk yang saya lakukan, pasti Bapak bisa memberikan yang sewajarnya berapa untuk gaji saya. Itu yang misalnya kita fresh graduate. Tapi kalau misalnya kita sudah punya value, kita bisa untuk tawar-menawar. Saya punya segini. Kalau bisa kita juga punya pengalaman. Ya? Iya, gitu. Kalau misalnya kita baru fresh graduate, kita pasti sesuai dengan job desk yang kita lakuin. Gitu. Jadi ibaratnya tuh bahasa ininya tuh ya agak-agak tahu diri lah gitu. Iya, kita cari pengalaman dulu lah gitu kan. Seenggaknya UMK, UMR. Ya Pak, digaji alhamdulillah, tidak digaji kudu punya pikiran. Kumaha ya gitu kan. 100.000 juga nggak apa-apa Pak. Asal apa makannya Bapak tanggung lah. Oke. Hybrid Job Fair 2023 nanti dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 14 Maret begitu ya Mbak ya. Nah kira-kira nih Mbak, misal nih target penyerapan tenaga kerjanya misal tidak maksimal atau misalnya belum terrealisasi begitu ya. Iya. Apakah ini akan diperpanjang lagi atau tidak? Job Fair-nya bakal terus diperpanjang karena masalah untuk tenaga kerja ini nggak pernah ada hentinya, bakal selalu ada bertambah gitu. Jadi Job Fair itu selalu akan menjadi nomor satu untuk kegiatan. Maksudnya diperpanjang itu bisa 13-14 misalnya, dipanjang lagi 15. Waktunya maksudnya gitu, enggak, maksudnya dalam setiap tahun itu bakal pasti ada. Pasti ada. Kirain sampai dapat gitu enggak ya Mbak ya, enggak ya. Jangan, kita enggak ada anggarannya. Oh iya ya anggaran. Iya. Balik lagi. Saya suka nih kalau mau anggaran ini. Bukan, kalau beda percik kopi. Oke, Mbak, biasanya tuh Mbak ya di Snaker ini kan apa nih Mbak? Boleh cerita sedikit Mbak, kendalanya dalam mungkin mendata tenaga kerja begitu atau juga memberikan pelatihan-pelatihan tenaga kerja gitu, terutama untuk di daerah Banyuasin ini. Apakah di Snaker mengalami kendala atau tidak? Jika mengalami kendala, apa kendalanya biasanya? Kendala untuk mendata pencakernya. Iya, atau ya sosialisasi gitu. Ayo kerja. Iya, gitu. betul. Artinya apakah di Snaker selalu memfokuskan atau memberikan saran, suggest untuk orang-orang Banyuasin ini, apakah untuk kerja aja atau mereka untuk berwirausaha? Iya, betul. Jadi tidak hanya bekerja, jadi kita punya kegiatan untuk wirausaha. Kita ada programnya itu, ya kita ada program itu. Makanya kita ada pelatihan. Pelatihan itu tidak hanya mereka lulus, mereka harus siap kerja, enggak. Tapi mereka dengan punya keahlian itu, mereka bisa berusaha sendiri. Gitu. Misal contoh kayak untuk tata rias rambut, mereka bisa buka sendiri, gitu kan. Tata rias make up, mereka bisa buka jasa sendiri, gitu, nggak mesti mereka kerja, gitu. Dan kita ada program untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
kita ada. Jadi dari mulai untuk kerja di luar negeri dari Malaysia, Arab Saudi itu ada. Jadi untuk jurusan nurse juga ada, di bidang keperawatan ada, terus SMA juga ada. So, itu yang ke luar negeri tapi bukan IRT ya? Kenapa? Bukan PIRT, bukan pembantu rumah tangga. Bukan. Jadi memang kayak di pabrik formal. segala macam gitu ya. Sektornya formal kok, kita sektor formal dan itu sudah ada badan hukumnya, jadi kita resmi. Gitu. Nah, Kepalang nih tadi sempat Mbak Tata soal luar negeri gitu. Ya. Apa menurut pendapat Mbak Tata gitu? Kadang-kadang ya, terutama untuk di daerah-daerah gitu ya, kadang-kadang banyak orang-orang yang cari kerja sampai ilegal, mereka enggak melalui disnaker atau badan-badan pemerintahan yang resmi, sehingga mereka berangkat sendiri begitu ke luar negeri. Nah, gimana menurut Mbak Tata? Ada yang kadang-kadang jadi asisten rumah tangga, kemudian ada babysitter dan lain sebagainya. Menurut Mbak Tata, hal yang seperti itu sangat disayangkan sekali ya Mas. Karena apa? Kalau misalnya ada terjadi apa-apa di negara orang, itu susah. Kan negara orang itu nggak seperti bukan menjaga negara sendiri, mereka jauh lebih prepare untuk keamanannya. Pernah kejadian itu di Mariana, Banyuasin 1, ya itu tadi dipukul sama majikan, karena mereka berangkat cuma di Batam, nanti naik kapal ke Singapura, Malaysia, nah itu nggak tercover sama kita. Kita kan nggak bisa nih mata kita satu persatu, gitu kan, setiap kecamatan itu kita awasi. Nah makanya sering kali kalau misalnya ada tenaga kerja Indonesia yang datang ke dinas, kita mention, ayo dong gitu, kalau misalnya kalian butuh pekerja luar negeri, datang ke dinas. Kita akan kasih benar-benar pure informasi yang benar-benar yang resmi. Gitu. Kita arahkan, oh ini loh PP-nya, ini resmi, gitu. Oke. Mungkin bisa kita detailkan, Bang. Iya. Yang lagi dengerin kita mungkin ini pasti akan terbantu kan? Atau misalnya ini nanti podcastnya nanti akan disiarkan di YouTube, nanti kita akan penggal bagian ini dan itu akan bermanfaat, Mbak. Untuk orang-orang yang pengen keluar negeri, entah itu bekerja di pabrik atau bahkan menjadi asisten rumah tangga, apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu ketika misalnya datang ke Disnaker, apa yang akan mereka perbuat di sana? Yang pertama datang ke dinas itu bisa temuin saya langsung, bisa temuin saya langsung dan pasti saya akan tanya ini ibu atau mbak atau mas mau kerja apa nih yang punya, ijazahnya apa dulu, baru kita bisa mengarahkan mas gitu. Misalnya, oh saya D3 perawat kemarin ada, jadi kita berangkatkan ke Arab Saudi. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya, oh mbak saya cuma lulusan SMA, terus kamu mau kerja apa yang kamu bisa? Itu kita arahkan. Jadi langsung aja datang ke dinas, supaya pasti kita bantu, kita layani dengan maksimal mungkin. Nah, kemudian nanti pas berangkatnya itu apakah biaya sendiri atau dinas yang biayain? Itu perusahaan, jadi ada agensi resminya. Oh, jadi Disnaker ini mengarahkan. Punya agensi begitu? Atau bukan punya, tapi kita mengarahkan aja. Mengarahkan. Jadi perusahaan penyalur itu kan kerjasama nih sama kita. Dan itu mereka terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu kita arahkan. Oh, yang di Palembang ini apa nih? Ada berapa perusahaan? Nah, kita arahkan. Kamu mau perusahaan mana? Ibu, dan kita bebas. Nggak ada itu. Kamu kerja, ini enak, ini enggak. Jadi mereka yang memang benar-benar milih. Nah, itu kita jembatani urusan itu. Kita jembatani, mereka berhubungan langsung, baru kita akan bantu untuk prosesnya. Masuklah nanti di situ sama agensinya dia kasih pelatihan segala macam. Betul, dari bahasa. Nanti sebelum berangkat mereka 3 bulan dulu. Gitu. Termasuk juga apakah misalnya yang dari kota gitu ya, kadang-kadang dari babysitter atau juga Kota Palembang. Iya, misalnya dari kota Palembang atau kota-kota lainnya kan biasanya mereka carinya itu di beberapa daerah-daerah di Sumatera Selatan, kayak gitu Mbak. Nah itu apakah kalau misalnya tiba-tiba misalnya seseorang itu dapat tawaran kerja misalnya di Palembang misalnya gitu ya, jadi asisten rumah tangga. Nah apakah yang dapat tawaran ini harusnya lapor dulu ke Disnaker atau dia hanya berangkat aja sendiri kayak gitu? Amannya sih lapor dulu, amannya. Makanya ada dinas tenaga kerja. Jadi suatu saat mereka ada masalah nggak dibayar sama majikannya, terus nanti ibunya disiksa atau nggak sesuai perjanjian penempatan yang bisa kerjanya 8 jam ternyata 12 jam, itu bisa diaduin. Gitu. Jadi kita ada mediasinya. Ada tema khusus hubungan industrialnya, ada bagian yang bilang. Oke, ya udah nih kepalang nih, berarti kita lebih dalam lagi ke Disnaker Kabupaten Banyuasin nih. Ayo Jimba ini, ala kenyainya semudah ini.
Karena gini Mbak, masalah disnaker, masalah tenaga kerja ini menarik. Kompleks ya. Menarik banget Kompleks. kayak gitu. Contohnya nih, pertanyaan pertama yang pengen Rafa tanyakan ke Mbak adalah UMR-nya Banyuasin berapa? Kalau UMR 3,1. 3,1. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa lagi pemilihan apa bujang gadis Banyuasin ini lagi. Oke. Nah, apa namanya? Kalau seandainya ini itu kan ada beberapa peraturan, apa pernah baca peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa kalau seandainya ada perusahaan yang tidak memberikan di bawah UMR ya, Iya. ada yang kayak gitu ya. Kemudian ada sanksi, begitu ya katanya gitu. Iya. Atau ini, nah itu tuh gimana tuh Mbak jadinya? Betul, memang ada sanksi. Ada ya. Iya, ada sanksi. Tapi kita harus mencakup perusahaannya dulu. Perusahaan ini udah skalanya besar atau gitu. Kalau misalnya dia belum besar, dia belum cukup untuk bayar UMK atau UMR tadi nggak apa-apa. Skala besar kecilnya apa? Dari penghasil produksinya. Pendapatannya begitu ya, Mbak, ya, per bulan segala macam ya. Gitu. Oke. Jadi agak-agak lega nih perusahaan-perusahaan yang memberikan di bawah UMR. Iya, kalau udah sekelas udah banyak cabangnya nggak mungkin dia nggak UMR gitu kan, kayak Mayora. Oh iya, oke. Kalau di radio ya jangan harap UMR Mbak. Tapi pendapatan di luarnya itu melebihi UMR. Iya, saya Luar yakin biasa. itu, percaya. Gitu. Oke. Side jobnya. Oke, jadi silakan buat Sumex Lover yang mau ikutan Hybrid Job Fair nanti tanggal 13 sampai 14 Maret 2023. Ada namanya Hybrid Job Fair 2023 Banyuasin yang dipersembahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin. Ya kan, jadi langsung aja nanti kalau misalnya ada kendala-kendala langsung bisa kepo-kepoin Instagram, kemudian YouTube, ada Facebooknya juga, TikTok ada juga. Kok belum buat? Oh, belum. Joget-joget. Iya. Nanti bisa langsung hubungin Mbak Sinta Cahya Boleh. Utami karena Mbak Sinta Cahya Utami ini selain punya paras yang cantik, hatinya juga baik banget kayak gitu karena dia memperhatikan orang-orang kepentingan orang banyak untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin. Oke, kalau gitu makasih banget Mbak Baik, Sinta Cahya terima Utami kasih. atas kehadirannya di Sama-sama. Radio Sumex. Mudah-mudahan nanti ke depannya itu kita bisa bersinggah nih. Singgah ke Disnaker, mungkin nanti kita bisa podcast bareng di sana. Boleh. Apalagi nanti pas di job fair ini luar biasa, kita bisa lihat keramaian di situ ya. Betul. Oke, makasih Mbak Sinta. Salam buat teman-teman Disnaker yang Iya, lain, terima Mbak. kasih. Oke, makasih. Oke, itu dia Sumex Lovers. Kayak ada suara tepuk tangan ya. Banyak penontonnya nih. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Sumex Lover udah dengerin dan juga nanti jangan lupa juga untuk langsung subscribe YouTube Sumex Radio karena nanti tayangan ulangnya nanti kamu bisa lihat di situ dan itu juga bisa ada langsung visualnya. Jadi bisa lihat nih yang mana namanya Rafa dan juga yang mana namanya Mbak Tata yang tadi Rafa bilang cantik tadi gitu ya. Buktiin aja kayak gitu. Rafa nggak bohong kok. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap dengerin Sumex Radio 91,8 FM, radionya sedulang seteduh.